Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kekayaan kasih karunia-Nya, sehingga oleh belas kasihan-Nya kita boleh kembali melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita di akhir pekan ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terutama di akhir pekan ini, saya mengajak kita kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di depan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang maha baik, yang sungguh sangat mencintai dan mengasihi kami. Sehingga sampai pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dari malam yang gelap dengan tubuh yang sehat dan kuat, serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada sesuatu yang membuat kami menjadi lemah pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Jika kami berada dalam kelemahan tubuh atau fisik, Tuhan kuatkan kembali kami, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dan melakukan semua yang harus kami lakukan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kami. Kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan. Pimpinlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu, dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat Yudas, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Pembacaan kita cukup panjang pada hari ini. Sekali lagi saya akan mengajak kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dari Yudas ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan kembali ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Berdasarkan ayat ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan di bawah satu tema, yaitu sikap kita dalam menghadapi pengejek-pengejek zaman akhir. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah sikap kita dalam menghadapi pengejek-pengejek zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman yang ditandai dengan tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya akhir zaman.
Di kalangan internal kita, di kalangan internal orang Kristen atau di kalangan internal gereja, akan ada nabi-nabi dan guru-guru palsu yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Mereka adalah penipu yang sesungguhnya dan tidak pernah mengakui Tuhan dan jalan mereka menuju kepada kebinasaan. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dan pengejek-pengejek akhir zaman itu sesungguhnya hukuman sudah tersedia bagi mereka. Jadi itu kalau dari kalangan internal. Bagaimana kalau kita melihat dari kalangan eksternal, dari luar orang-orang yang percaya atau dari luar gereja? Jadi selain nabi-nabi dan guru-guru palsu, akan tampil juga pengejek-pengejek yang berbicara lantang menurut hawa nafsu kedagingan mereka atau hawa nafsu kefasikan mereka. Dari mulut mereka akan keluar kata-kata kotor, kata-kata hujat, kata-kata penuh kebencian, makian, fitnah, dan lain sebagainya. Namun hal itu dipandangnya sebagai kebenaran yang terus harus diperjuangkan dan bahkan mereka rela mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengejek-pengejek itu tampil seakan-akan mereka benar, seakan-akan mereka menempuh jalan yang paling tepat, dan bahkan mereka rela mati untuk itu. Yudas memberikan peringatan kepada kita, kepada orang-orang Kristen, supaya ketika pengejek-pengejek itu muncul, kita mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-17. Demikian juga di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, Rasul Petrus menasihatkan kita, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yudas menggambarkan dengan jelas tentang kehidupan para pengejek-pengejek itu. Jadi menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Yudas ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 yang sudah kita baca tadi. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi pengejek-pengejek zaman akhir ini? Mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan aksinya sampai mereka berhasil untuk membawa orang-orang percaya kepada kesesatan dan kebinasaan. Supaya kita terpelihara di dalam iman kita dan kita tidak terhasut oleh ejekan-ejekan mereka, maka kita harus bersikap dengan bijak. Bagaimana sikap kita? Yudas mengajar kita, yang pertama adalah di dalam Yudas 1 atau Yudas ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hal yang pertama, sikap yang pertama yang diajarkan oleh Yudas adalah membangun diri kita
di atas dasar iman yang paling suci. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman adalah dasar yang paling kuat di mana kita dapat berdiri kokoh di tengah-tengah kuatnya gelombang badai yang ingin menghempaskan kita dari kasih Kristus. Iman adalah satu-satunya tiang penopang bagi kita untuk menangkal ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu, dari nabi-nabi palsu, dan juga dari pengejek-pengejek zaman akhir ini. Jadi kemunculan para pengejek-pengejek mengarahkan pucuk senjatanya dan melancarkan serangannya kepada kita, para pengikut Kristus. Jadi jalan satu-satunya atau senjata satu-satunya yang harus kita miliki untuk menepis serangan mereka adalah perisai iman. Jadi iman bukan saja menjadikan kita dapat berdiri kokoh, tetapi juga sebagai perisai untuk menangkis serangan lawan-lawan kita. Menghadapi para pengejek-pengejek tidak cukup menggunakan kecakapan kita berbicara dan kemampuan kita berargumentasi. Tidak cukup. Karena semua pengetahuan kita akan sangat mudah runtuh. Tetapi iman akan memimpin kita kepada pengetahuan yang benar akan kehendak Allah yang tidak dapat diukur dengan kecakapan dan kemampuan manusia. Oleh karena itu Rasul Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus beriman terlebih dahulu supaya kita mengerti. Jadi kita harus menguatkan iman kita agar kita dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sebagaimana renungan pagi pada beberapa hari yang lalu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi Rasul Yudas mau supaya kita mengambil sikap dalam menghadapi pengejek-pengejek zaman akhir adalah dengan cara membangun diri kita di atas dasar iman yang suci. Kemudian sikap kita yang kedua adalah berdoa dalam Roh Kudus. Masih di dalam Yudas ayat yang ke-20 bagian yang terakhir dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya untuk menyertai mereka sampai kepada kesudahan zaman. Dan Roh Kudus akan menolong orang-orang yang percaya terus bertahan menghadapi gelombang penyesatan, bertahan menghadapi para pengejek-pengejek zaman akhir. Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran sebagaimana yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Ia akan menyingkatkan kebenaran sehingga kita dapat membedakan mana kebenaran Allah yang memimpin kepada kehidupan dan mana kebenaran dunia yang memimpin kepada kebinasaan. Roh Kudus juga akan menolong orang-orang percaya untuk memberikan jawaban atas setiap tuduhan dan fitnahan para pengejek-pengejek. Itulah sebabnya mengapa Yudas mendorong kita untuk berdoa dalam Roh Kudus. Kemudian berikutnya sikap kita yang ketiga adalah di dalam Yudas ayat 21. Dikatakan di situ, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sikap kita yang ketiga dalam menghadapi pengejek-pengejek adalah memelihara diri dalam kasih Allah. Ya. Jadi masifnya pengejek-pengejek yang tak pernah merasa lelah untuk mendongkrak popularitas demi perut mereka tidak dapat dibendung. Karena kitab suci telah menubuatkan tentang kemunculan mereka pada zaman akhir. Banyak orang termasuk orang Kristen yang lalai dan terseret arus dan meninggalkan iman mereka. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak memelihara, kita tidak hidup di dalam kasih Allah, maka kita akan mudah terseret oleh pengejek-pengejek itu
kepada kesesatan dan kebinasaan. Kemudian sikap kita yang keempat menurut Yudas adalah peduli terhadap sesama kita. Itu di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Peduli dengan orang lain. Karena kita hidup berdampingan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita juga perlu untuk memperhatikan keberadaan orang lain yang lemah. Jadi setelah memahami bagaimana kita menghadapi pengejek-pengejek zaman akhir, semua orang percaya memiliki tanggung jawab masing-masing. Yaitu yang pertama, yaitu menguatkan iman mereka yang ragu-ragu. Sebab bukan tidak mungkin dengan adanya pengejek-pengejek, dengan adanya guru-guru dan nabi-nabi palsu, banyak orang yang ragu terhadap imannya. Kita pun punya tanggung jawab untuk menguatkan mereka. Kemudian selain menguatkan mereka, menguatkan iman mereka yang ragu-ragu, yang kedua adalah menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Kita harus membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita harus membawa mereka kembali kepada jalan keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Jadi bukan hanya menguatkan mereka yang ragu-ragu, tetapi juga menyelamatkan mereka dari jalan kebinasaan dengan merampas mereka dari api neraka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang tanggung jawab ini cukup berat. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang sudah ragu, kemudian merampas mereka dan membawa kembali mereka kepada jalan benar. Itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Kita butuh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, agar kita diselamatkan dari kebinasaan. Kita diselamatkan dari nabi-nabi palsu. Kita diselamatkan dari guru-guru palsu. Kita diselamatkan dari pengejek-pengejek akhir zaman. Mari kita lakukan apa yang menjadi nasihat Yudas kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita membangun diri kita di atas dasar iman yang suci. Kemudian yang kedua, kita berdoa dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, memelihara diri dalam kasih Allah. Dan yang keempat adalah peduli terhadap sesama kita dengan cara menguatkan iman mereka yang ragu-ragu. Dan yang kedua adalah menyelamatkan mereka dari kebinasaan, yaitu dari nyala api neraka. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita dengan renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengambil sikap yang benar dalam menghadapi pengejek-pengejek zaman akhir menjelang akhir zaman ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami sehingga kami terus teguh berdiri di hadapan Tuhan, dan juga kami dapat menerapkan apa yang menjadi nasihat Yudas pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah akhir pekan kami hari ini dalam aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Tuhan kiranya mendampingi kami, menyertai dan juga menolong kami untuk melakukan hal-hal yang berguna dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada akhir pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Tuhan kiranya akan mendampingi kita dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Selamat berakhir pekan. Semangat bersemangat, dan Tuhan Yesus selalu memberkati.